Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arismanto. I am an English teacher of MTS Manahijul Ulum Pelautan, and now I am a student of Pendidikan Profesi Guru 2022 in University of Islam Malang. Today I would like to share my experience, and this activity is taken on Wednesday, 5 October 2022. Here is my card and here is the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Thank you. Okay, everybody, please collect your backup book. Collect your backup book on my table. Okay, now please, Salwa, let us for praying. Let's pray together by saying Al-Fatihah. Okay, thank you very much. Okay, what we have learned yesterday, Label. labels. Okay, good. What is the definition of label? Definition of label? Okay. Label adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi atau tulisan. Label umumnya berisi informasi berupa nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan, komposisi, informasi kimia, tanggal kadaluarsa, tipe, dan keterangan yang jelas. Okay, good. Okay, and then what is the language feature of label? Language feature. Usually, is imperative sentence. Imperative sentence. And what is the structure? Name of the product, name of the brand, description of the product, the ingredients, the nutrition facts, suggest use, storage, expiry date. Okay, and what is the social function of the label text? Social function, fungsi sosialnya, what is? Social function is use medication or food or drink that is healthy and that avoid negative effect and get the best result. Okay, good. And now please look at the picture. Yeah. See the picture. What is the picture below? Use. Juice. You know juice? Yeah. Okay. Yes, juice. Nah, yang ada di dalam pikiranmu, jus ini kira-kira bagaimana cara membuatnya ini? Ada yang tahu? Who know about how to make juice? Siapa yang tahu bagaimana cara membuat jus? Ada yang tahu? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Tidak ada yang tahu. Oke, this is about juice ya, making juice. Oke, the next picture. What is the next picture? Nasi goreng. Terus ada apa itu di atasnya itu? Telur apa itu? Telur mata sapi. Telur mata sapi di dalam bahasa Inggris itu namanya apa? Sunny egg. Apa? Sunny egg. Kalian sudah pernah membuat inang sunny egg? Sudah? Sudah? Tahu bagaimana caranya? Oke. Ketika kalian membuat seperti itu, kira-kira ada persiapan tidak? Apa saja yang biasanya dipersiapkan? Ya, itu termasuk dalam alat ataukah bahan? Nah, terus apalagi kira-kira kalau alatnya yang digunakan untuk memasak itu apa? Lemon, apalagi? Kompos, itu ya, apalagi? Gas, kalau nggak ada gasnya nggak bisa masak ya. Oke, apa? Spatula, good ya. Berarti kalian sudah tahu bagaimana caranya memasak, gitu ya, memasak telur dadar. Ya. Oke. Di dalam telur mana? Oke. Di dalam memasak itu kan pasti ada yang namanya apa, gitu ya. Ada lagi bahan-bahannya. Setelah itu baru prosesnya, gitu ya. Oke. Okay, today
you will study about procedure text. Procedure text. Jadi hari ini kalian akan belajar yang namanya procedure text. Procedure text itu seperti tadi yang kalian ucapkan tadi ya, procedure text itu. Jadi bagaimana caranya membuat telur dadar, bahan-bahannya apa saja, gitu ya. Setelah itu nanti ada alatnya, ya. Dilanjutkan apa lagi? Wah, ini kayaknya Nasrul ngelamun terus ini ya, Nasrul ngelamun terus. Oke, how about if we play the game? Bagaimana kalau kita misalkan bermain game dulu? I give you ice breathing ya. Saya akan membimbing kalian ice breathing. Do you still remember about our ice breathing? Apakah kalian masih ingat tentang ice breathing yang saya berikan kemarin? Masih. Apa kira-kira? Big, small sama claps ya. Do you still remember about claps? Masih? Oke. If I say one clap, you must clap one, then one, and one. Gitu ya. Oke, please stand up. Semuanya berdiri, yuk. Biar semangat, yuk. Please stand up. Oke, good. Nah, kursinya dibelakangkan sini sama Pak. Ayo. Iya, sudah. Small, big, small, big, big, small. Oke, now the opposite. Sekarang itu kita masuk ke lawan katanya. If I say small, you must big. Ya. If I say big, you must small. Oke, understand? Oke, big. Small, big, small, small, big. Okay, good. One clap, two clap, three clap, one, two, three clap. Two clap. Three clap. Okay, sit down please. Okay, before we start our lesson today, sebelum kita memulai pelajaran kita, materi kita, gitu ya. Who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Asra. Why? C. Okay. And then any else? Api. Why? Sick. And then any else? Ada yang lain juga? No. Okay. Good. Ya. Okay. We continue our lesson. And today you will get about the tujuan pembelajaran ya. Hari ini kalian akan mendapatkan tujuan pembelajaran dari apa yang kalian pelajari nanti hari ini. Yang pertama itu adalah apa? Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, teks dan unsur kebahasaan, teks prosedur, teks makanan maupun lingkungan. Jadi kalian nanti harus bisa mengidentifikasi gitu ya. Fungsi sosialnya apa, kayak seperti label kemarin gitu ya. Terus habis itu nanti struktur teksnya itu apa, unsur kebahasaannya itu apa gitu ya. Yang kedua, kalian juga harus mampu menganalisis gitu ya, menganalisis teks prosedur. Terus yang ketiga, kalian harus mampu membuat teks prosedur ya, membuat teks prosedur. Yang terakhir, kalian harus bisa mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan itu apa? Mempresentasikan. Jadi kalian nanti selesai membuatnya, selesai kalian itu nanti membuat ya, resepnya bagaimana, terus pakainya bagaimana. Nanti kalian menulisnya, setelah ditulis langsung dipraktekkan di depan. Oke ya, paham? Get it, boy? Sudah ya?
listen carefully. Okay, now please listen the video ya. Sekarang kalian mendengarkan videonya, gitu ya. Mendengarkan videonya dan setelah itu kalau ada sesuatu yang sulit ya, if you have difficulties in the video, you can write in your book ya. Kalian bisa menulisnya di buku kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Asia Nasari. Welcome to my English class. Today we're going to talk about procedure tags. Excuse me, ma'am. If we want to cook delicious food, but we don't know how to make it, what should we do? It's really easy. We definitely need to search the food recipe. But where can we find a recipe? Well, you can find out some food recipe in a cookbook, magazine, or newspaper. But if you want to see cooking demonstration and videos, you can search the recipe on YouTube. Not only that, you can also find the recipe on Facebook or Instagram. By the way, why are we talking about food? Well, kangaroo food recipe is an example of procedure tags. So, what is procedure tags? Procedure tags is a task that informs us how to make or do something. We can find procedure tags in manuals, recipe, tutorial, life hacks, game rules, experiments, and etc. In these manuals, you can find procedure tags like how to use a blender, how to use a washing machine, or how to operate a computer. If we see food or drink recipe, we can find procedure tags like how to make orange juice, how to make fried rice, or how to make French fries. We can also find procedure tags in some tutorials like video making tutorial, or makeup tutorial, or hijab tutorial, and so on. Sometimes people also put procedure tags into life hacks, such as how to pack for traveling, how to recycle things, how to fold proof quickly, and so on. If you play them and you read the rules, it can also be in the form of procedure tags, like how to play hide and seek, how to play Scrabble, how to play snakes and ladders, and so on. In experiments guidance, we can also find procedure tags like how to change flour's color, how to make salt, how to make equal enzyme, and many others.
procedure text can also talk about steps dealing with human behavior. For example, how to live happily, how to succeed, how to manage time, and how to win a competition. So, the social function or purpose of first-year text is to tell the reader how to make or operate or do something through a sequence of actions or steps. There are three parts of procedure text. The first is role, the second one is materials, tools or ingredients, and the last part is steps. Unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur antara lain using adverbial of sequence or using temporal conjunction, yaitu kata yang menggunakan urutan waktu atau urutan kegiatan, atau temporal conjunction yang merupakan kata hubung yang menyertakan urutan waktu seperti first, second, third, the last, untuk menerangkan urutan langkah-langkah, misalnya pertama, kedua, ketiga, yang terakhir, dan sebagainya. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu using comment or inquiry sentence. For example, put the noodles in the pan, cut the onion, wash the tomatoes, etc. Comment merupakan kata yang digunakan untuk menyatakan perintah atau suatu instruksi. Inquiry sentence adalah kalimat yang kita gunakan untuk memberikan instruksi atau arahan atau perintah. Misalnya, letakkan mani ke dalam panci, potonglah bawang, cucilah tomat, dan lain sebagainya. The next language feature is using adverbials or adverbs to express detail of the time, where it's never accurate, like for 5 minutes, 2 hours, and so on. Unsur kebahasaan yang selanjutnya adalah penggunaan kata-kata lanjutan yang menunjukkan waktu, tempat, maupun kegiatan secara rinci. Misalnya, selama 5 menit, selama 2 jam, dan lain-lain. The next language feature is using action verbs like make, take, boil, cook, yang merupakan kata kerja untuk menunjukkan sebuah kegiatan atau aksi, misalnya membuat, mengambil, merebus, memasak, dan lain-lain. And the last one is using simple present tense, dan yang terakhir adalah penggunaan simple present tense. Nah, sekarang coba kita lihat contoh teks prosedur berikut ini. Perhatikanlah contoh teks prosedur ini dengan judul How to Make Languages. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, teks prosedur memiliki 3 bagian teks atau 3 struktur teks. Yang pertama adalah goal, yang kedua adalah tools or ingredients, dan yang ketiga adalah steps. Pada contoh teks ini, kita ketahui bahwa goal atau tujuannya disebutkan pada judul teks, yaitu How to Make Languages atau cara membuat jus lembar. Jadi tujuan dari teks How to Make Languages adalah untuk menginformasikan kepada pembaca tentang cara membuat jus lembar. Bagian yang kedua yaitu tools or ingredients menyebutkan alat maupun bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat jus lembar. Jadi pada teks ini, we can see the tools like knife, a juicer or blender, and a glass. Alat-alat yang digunakan yaitu pisau, juicer atau blender, dan sebuah gelas. Sedangkan ingredients yang digunakan untuk membuat jus lembar adalah a piece of mango, a half glass of water, a glass of ice cube, and a spoon of sugar. Dan bagian yang terakhir adalah steps atau langkah-langkah. Bagian ini menunjukkan tata cara membuat jus mangga step by step atau langkah demi langkah secara berurutan. Misalnya disebutkan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk unsur kebahasaan
wash the mango and peel it. Cucilah mangga dan kupas kulitnya. Nah, pada teks ini juga terdapat salah satu unsur kebahasaan yang menunjukkan waktu secara detail atau adverb or adverbial that show time in detail, like about 15 seconds. Now we already know the social function, the structure of the text, and the language features of birthday text. So let's discuss about how to make or how to write birthday text. Jadi, pada contoh teks prosedur how to make mango juice, kita telah mengetahui tujuan atau fungsi sosial teks tersebut, struktur teksnya, dan juga unsur-unsur kebahasaannya. Okay, please look at on the whiteboard. This is about prosedur text, yeah. Prosedur text. Okay, what is the definition of prosedur text? Jadi definisi dari prosedur text itu apa? Teks prosedur adalah teks yang memberikan instruksi atau langkah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu secara berurutan, di mana terdapat alat, bahan yang diperlukan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jadi itu adalah definisinya. Jadi ketika kalian nanti membuat teks prosedur, itu kalian harus ada apa tadi? Goals ya, ada lagi material, gitu ya. Terus material atau ingredients. Setelah itu baru ada apa? Text. This is the social function ya, social function. Fungsi sosialnya. Jadi untuk apa? Untuk menunjukkan tentang bagaimana cara langkah membuat makanan atau minuman. Jadi itu adalah social function ya, fungsi sosialnya. Itu untuk apa? Apa? Menunjukkan tentang bagaimana cara membuat makanan dan minuman secara terstruktur. Oke, berarti itu nanti masuknya biasanya itu di goals, itu yang atas itu paling atas. Kalau tidak tahu goals berarti ini judul ya, judulnya yang paling atas itu ya. How to make apa gitu ya? Bagaimana cara membuat? Oke, struktur teksnya, struktur teks di dalam prosedur teks itu ada apa tadi? Aims itu adalah goals ya, atau goals yang disebut dengan tujuan gitu ya. Tujuan dari track prosedur itu apa kira-kira gitu ya. Tujuannya itu apa? Nah, terdapat dari judul misalnya apa tadi? Misalkan bagaimana cara membuat jus mangga ya. How to make apa? Mango juice gitu ya. Bagaimana cara membuat jus mangga. Setelah itu harus ada yang namanya ingredients atau material ya, material. Terus apa? Di situ biasanya kalau misalkan membuat jus mangga tadi apa? Bahannya yang disiapkan apa? Mangga. Terus apa lagi? Air. Apa lagi? Es batu. Kira-kira alatnya apa yang di apa? Blender. Ya. Apa? Ya. Itu adalah ingredients, materials ya. Selanjutnya yaitu langkah. Langkah itu apa? Dalam bahasa Inggris step ya. Step itu adalah langkah-langkah. Jadi langkah-langkahnya itu ditandai biasanya dengan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Biasanya seperti itu ya. First, second, third, fourth gitu ya. Atau bisa juga pakai next gitu ya. Next, then ya. Unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur itu adalah apa? Satu, menggunakan apa? Imperatif sentence. Imperatif sentence itu apa? Kalimat perintah. Kalimat perintah itu bagaimana? Kayak misalkan ini ya. Misalkan saja take the mango, berarti apa? Ambil. Tidak ada subjeknya di situ. Langsung kata kerja, ya. Oke, bisa paham? Ini? Paham ya? Oke, kalau paham, ini nanti ada video. Di dalam video itu nanti ada sebuah pertanyaan yang harus kalian jawab nanti ya. Ada ini LKPD yang akan saya berikan kepada kalian ya. Jadi didengarkan baik-baik video ini yang kedua. Oke, please listen carefully.
this video. Read the following text. Mari kita baca teks berikut ini. Nah, di sini nanti saya berikan 3 ini ya, 1 nomor 3 ya. Bagaimana cara membuat sebuah telur mata sapi? Ini First, berarti prepare the fresh egg. Pertama, mari kita siapkan sebelum telur mata sapi. Then, put the frying pan in the plate. Kemudian, letakkan hasil gorengan ke atas kompor. After that, pour a little oil into the pan. Setelah itu, tuangkan sedikit minyak ke dalam hasil gorengan. Next, turn on the fire on the stove. Kemudian, nyalakan api dan di kompor. Bring the egg carefully into the pan. Kemudian, pecahkan telur dengan hati-hati ke dalam gorengan. Don't forget to give a little salt on your egg. Jangan lupa menambahkan sedikit garam ke telur. Fry the egg brown for about 2 minutes. Gorengan telur selama kurang lebih 3 menit. Finally, serve and enjoy your delicious sunny egg. iya, sudah. Dan Sudah. Oke. Question number 1. Ya, pertanyaan nomor 1. Silakan dibuka di LKPD kalian. Pertanyaan nomor 1 ya, LKPD kalian. Ya. Oke. LKPD kalian sudah buka ya. Pertanyaan nomor 1, question number 1. How many tools do we need to make sunny eggs? Berarti berapa banyak ya alat yang kita gunakan untuk membuat apa? Telur mata sapi. berapa? 5. Apa saja? Coba. Apa saja? Alat-alatnya digunakan apa? Pen, terus apa lagi? Spatula. Ya. Kalau udah tahu bahasa Indonesianya nggak apa-apa. Apa lagi? Apa? Kompor. Terus alat ya apa? Apa? Gas. Iya. Selanjutnya, the function of the text is to tell about. Berarti fungsi dari teks itu untuk menjadikan tentang apa? To tell how to make sunny eggs. Yang question number 3 ya. When do we give a little salt? Kapan kita memberikan apa? After breaking the egg. After apa? Cracking the eggs ya. After cracking the egg. Number 4. Break the egg carefully into the pan. The underlying word can be replaced by. Jadi crack itu apa? Kira-kira? Apa? Break ya, sama dengan break gitu ya. Selanjutnya, how many minutes do we need to fry the eggs? Berapa? 3 minutes. Oke, thank you very much ya. Nah, selanjutnya kalian akan saya kasih tugas ya, membuat apa? Teks prosedur. Kalian harus menyiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya bisa beli di kantin ya, bisa beli di kantin. Nah, di sini akan saya bagi dulu kelompok ini. Kira-kira mau membuat apa? Es teh, oke, good, es teh ya. Bagaimana cara membuat es teh? Silakan. Yang kelompok ini kira-kira mau apa? Membuat apa ini? Apa? Es susu, oke, good ya. Membuat es susu ini. Es jeruk, ya. Nah, ini jadinya nanti kelompok sama Amir ya. Amir sama Jadinya membuat apa? Kopi, es kopi, yes, oke. Terus ini apa? Es sirup, oke. Di sini membuat apa? Milk tea, oke, milk tea. Nah, karena kalian sudah membuat semua, sudah ada rancangannya, airnya sudah ada ya, tujuannya sudah ada, kalian ingin membuat apa? Nah, sekarang silakan kalian persiapkan barang-barangnya dan nanti boleh ditaruh di atas meja ya, disiapkan semuanya ya.
Oke, silakan disiapkan. Ya, sama Abi. Dan jangan lupa nanti ditulis semuanya ya, ditulis urutannya. Goalsnya apa, materialsnya apa, stacknya apa gitu ya. Paham ya? Oke, tulis semuanya. Yuk. Tulis. Ya. Ini ada X-nya. Ada yang menulis ya? Sudah. Terus apa? Betulan daftar. Kita kopi Coffee is best. Kalian batunya aja. Oke, will present. Siapa yang akan mempresentasikan? Oke, please come forward. Ya, di sini ya. Tolong di sini. Ya, ini. We will present a pot to make orange ice. Ingredients: 1 fresh orange, 4 teaspoons of sugar, 500 ml boiling water, ice cube, materials, glass, corn, brewing pan. Step: first, cut and half orange. Next, squeeze the orange into the glass. Then add sugar, add water too. After that, stir until sugar dissolves. The last add ice cube. Orange ice is ready to serve. Oke, good. Please give applause. Ya, silakan yuk. Next. Ayo, next. Coba. Oke, please come forward. Silakan sini. Sini ya. Nih, duduk ya. Okay, our group will present about how to make iced coffee.
how to make iced coffee, butter glass and toast, 1 sachet of coffee, 175 ml water, gas or cup. Steps. The first step, open the cup, pack and pour on coffee sachets into a glass of coffee. Second step, brew with 175 ml of butter. Third step, add ice steam until smooth and coffee is ready to be served. Okay, good. Give applause. Ya. Thank you very much for your presentation. Ya. Terima kasih atas presentasinya. Okay, what we have learned today. Ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Ya. What we have learned today. Ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Prosedur. Oke, bagaimana caranya membuat prosedur teks? How to make a prosedur text? Bagaimana caranya membuat prosedur teks? Prosedur yang pertama harus ada apa? Goal. And then materials or ingredients. And then steps. Gitu ya. Oke, itu adalah bagaimana cara membuat teks prosedur. Harus ada itu ya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? So fun. Oh, so far. You like it? Oke. Ya. Kenapa kemarin bisa praktek bawa ini ya? Bawa minumannya? Nah, kenapa? Terus ada video-videonya enggak? Ada apa lagi yang bisa kalian sukai lagi? Apa? Ice speaking. Okay, good. Ya. Okay, because the time is up. Ya. Let's close our program today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillah.